di titik 5, di poin 5 itu ada 4 batang di satu titik kumpul gitu ya. Tugas besar kalian juga yang paling banyak kan dalam satu titik kumpul ada 4 batang gitu ya. Nah, lalu dari batang 4 ke 5 bebannya 5 kN, 5 ke 6 10 kN. Anggapannya ini kalau beban balok kalian berbeda gitu ya, karena balok kalian pasti dimensinya berbeda. Lalu di dak ada nilai Q yang lebih kecil daripada di lantai 2. Nah ini kondisinya kurang lebih sama kayak tugas besar kalian. Lalu di kolom ada kekakuan EI ya, modulus EI apa? Elastisitas dikalikan dengan sekian ya. Harapannya sih kalau misalnya ukurannya sama, misalnya satu dimensi yang sama, materialnya sama, maka dia memang tidak berubah gitu ya. Nah lalu di batang balok 4555678 ini 2 EI, biasanya balok itu kan tingginya 2 kalinya dari tingginya si lebar balok ya, jadi kekakuannya pun biasanya 2 kali dari apa, dan 2 kali dari kolom. Nah EI ini kan kalian sendiri yang tentukan ya, ukuran baloknya kalian sendiri yang tentukan, ukuran kolomnya kalian sendiri yang tentukan. Cuma untuk analisa struktur biasanya kita cukup punya beban yang bekerja, konfigurasi struktur, dan dimensi saja. Dimensi itu lebih ke bentangnya. Kalau sudah cuma 3 itu aja kita sudah bisa menghitung. Ya. Nah, keuntungannya metode cross itu satu. Dia mau kalian gunakan untuk balok sederhana, untuk balok menerus, rumusnya sama, nggak berubah. Cara ngitungnya pun sama, nggak berubah. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan apa kalau kayak gini? Kemarin apa? Kemarin apa kemarin? Nyari apa itu? Cari apa? Cari momen primer. Yang pertama adalah cari momen primer. Momen primer ini pengaruhnya hanya murni terhadap beban, ya, terhadap beban. Maka untuk batang yang tidak punya beban, dia momennya adalah 0. Sekarang yang punya beban batang apa aja? Batang 1, 45, 56, 78. Berarti untuk kolom itu momennya sama dengan 0. Jadi momen 14 itu sama dengan momen 41 sama dengan momen 25 sama dengan momen 52, 36 sama dengan 63 sama dengan 6, nih 57 dengan 75 sama dengan momen 68 sama dengan momen 86 itu sama dengan 0 kN. Kenapa saya notasikannya dengan M14 dan M41? Kenapa? M14 adalah momen yang bergerak dari titik 1 yang berada di titik 1 mengarah ke titik 4. Kalau M41 bacanya adalah momen yang berada di momen 4 di titik 4 mengarah ke titik 1. Itu ya. Ya. Nah, ini sudah. Yang kedua berarti yang ada momen primer adalah batang 45, 56 dan 78. Ingat rumusnya tadi apa kemarin tadi? Momen primer sama dengan plus minus PL per 12. Gitu ya. Dimana negatif itu mulai dari sebelah
Kiri. Ya. Jadi kalau di sini di batang 45, maka M45 itu sama dengan negatif, ya. M54 itu sama dengan positif, gitu ya. Nah, masukkan nih rumusnya. Q L kuadrat per 12 sama dengan Q-nya berapa? Ini 5 dikali L-nya 3. 3 kuadrat per 12. 12 sama dengan coret 9 bagi 3. 3,75 kilonewton meter. Kalau di sini negatif, ya, di sini udah pasti positif. 3,75 Kilonewton per meter. Nah, 45 selesai. Kita lanjut ke 5, momen 6, 56 dan momen 65. Momen 56 itu pasti minus ya. ya. Q-nya sama dengan 10, berarti ini 7,5 kilonewton meter. Berarti positif 7,5 kilonewton meter. Jangan tanya cara nyarinya ya. Ya Kak. Tapi tahu nggak cara nyarinya? Tahu Pak, bagi di atas. Karena Q-nya kan Q-nya 10 dua kali lipatnya nih. Iya. Jadi hasilnya pasti kalikan 2 aja. Lalu yang terakhir momen 78 dan momen 87. 87. Maka ini berapa? Q-nya 3. L kuadrat per 9 kali 3, 27 dibagi 12. 3 kuadrat per 12 sama dengan coret 4 5,25 kilonewton meter. Nanti di sini Positif 2,25 kilonewton per meter. Oke, langkah pertama selesai. Langkah kedua apa nih? Cara memprint kedua. Kekakuan. Angka kekakuan, lihat ini struktur kalian itu betul-betulan, berarti secara otomatis peletakannya semuanya sifatnya jepit. Kalau jepit-jepit, kekakuannya rumusnya apa? K sama dengan makanya nyatet jangan cuma foto doang. 4i per L. 4i per L itu kalau dia jepit-jepit. Jepit. Kalau jepit sendiri 3 EI per L. 3i per L ya. Di tugas besar kalian semuanya sifatnya Jepit. Jadi rumus yang kalian pakai cuma 4 EI. ya. Nah sekarang karena dia pengaruhnya hanya terhadap EI dan L, maka kita bisa lihat yang kategorinya atau sifatnya sama bisa kita kelompokkan. Maka K 14 sama dengan K 55 sama dengan K 36. K sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 4 sama dengan EI. Nah, apa lagi yang sama? Ini sama ini. K57 itu sama dengan K68. K sama dengan 3/4/3. Berarti 1,33. Nah, saya makin cepat ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham ya udahlah. Pasrah.
Terserah. Sekarang K45 itu sama dengan K56 sama dengan K78. Maka K sama dengan 4 dikali 2 EI 8 per 3 2,67. 67. Nah, bisa gitu kan? Ayo Coba. udah. Terakhir cara distribusi faktor. Terus itu cuma butuh 3 langkah. Langkah keempatnya itu di tabel. Yang terakhir itu cari distribusi faktor. Distribusi faktor dipengaruhi oleh apa? Distribusi faktor itu dipengaruhi oleh titik kumpul ya. Kalian lihat nih, di struktur ini yang ada titik kumpul nomor berapa aja? 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3 itu tidak ada titik kumpul. Kenapa? Karena dia tidak memiliki lebih dari 1 batang. Di nomor 4 itu dia punya 2 batang, yaitu ke kanan dan ke bawah gitu ya. Yang 5 ini ada atas bawah kiri Ke kanan. kanan 4. 1 cuma ada 1. Kalau dia cuma memiliki 1 itu kita katakan bukan titik kumpul. Ya. Jadi karena kalian sudah tahu titik kumpulnya di mana, maka kalian tinggal kategorikan berdasarkan titik kumpul. Titik kumpul nomor 4. Berarti yang kalian lihat kalau di 4 adalah angkanya 45 dan 41. Nah, maka yang kalian gunakan adalah distribusi faktor di 41 dan distribusi faktor di 45. 45. Rumusnya adalah kekakuan di 41 dibagi kekakuan di 41 ditambah di 45. Ini juga sama nih, kalau DF-nya 45 berarti kekakuan di 45 nih yang kalian masukkan. 41 ditambah K45. Nah, sekarang K41 mana? Ini ya, K41 sama K44 sama. Kalian lihat angkanya aja. Nih, berarti EI per EI plus 45 2,67 EI sama dengan berapa itu? Berarti ini 0,27. Berarti kalau ini seharusnya 0,73. Ada yang tahu kenapa? Coba dicek dulu, benar nggak hitungannya? Kita lihat titik kumpul di nomor 5. Maka yang kita cek adalah DF 54, DF 57, DF 52, DF 56. Karena dia punya 4, ada 4 distribusi faktor, maka kekakuannya juga ada 4. Gitu ya. Kalau dia ada 2 distribusi faktor yang dicari, secara otomatis kekakuannya juga ada 2. Gitu aja. Maka rumusnya ini tinggal kalian aja nih, lihat angkanya nih. K54 per K54 tambah
dan seterusnya. Berarti kalau kalian mau cari D57, maka kali 4-nya ganti kali 57.